Oke, ini kita mau ngebahas meme yang udah berminggu-minggu ya di spam terus sama orang-orang tuh yang soal si bayi Thor monitor. Cuman gue nemu ada cerita gelap ya di balik ini meme. Lo udah pada tahu kan sekarang ini lagi heboh ya meme bayi lagi ketawa-ketawa gerak-gerak. Habis itu dikasih lagu Thor monitor. Itu tuh suka di spam-spamin semua orang tuh videonya di Facebook, di YouTube, di TikTok. Apalagi kalau streamer-streamer tuh lagi pada live streaming, itu tuh suka di pop up di media share-nya ini bayi Thor monitor. Sampai streamer-streamernya aja kayaknya suka annoying gitu loh, suka kayak bosan atau gimana. Nah, kalau ditanya asalnya dari mana? Asalnya tuh dari IG, dari satu orang tuh yang nicknya Daily UPL. Dia tuh suka ngebikin ya. Jadi foto-foto biasa gitu digerakin pakai AI. Habis itu tuh digabungin sama videonya influencer-influencer Cina. Jadi gerakan-gerakannya ngikutin influencer-influencer Cina. Nah, pas awal November dia ngebikin tuh satu ya, ngikutin influencer Cina yang namanya Xiu Chai yang followernya tuh belasan juta. Nah, itu tuh dipasangin sama dia tuh heboh itunya sama yang kok masa dia lagunya Sweet Love apa-apa kalau diterjemahin tuh. Itu video heboh, banyak orang yang demen. Akhirnya sama orang-orang luar negeri tuh diganti sama lagunya Supreme Backpack. Nah, akhirnya baru tuh ke Indo. Lu udah tahu kan kalau di Indo tuh lagunya Thor Monitor udah 2 bulan tuh dipakai buat joget-joget. Yang buatannya si Eko. Itu tuh akhirnya digabungin sama video ini. Dan itu akhirnya rame. Orang udah pada repost-repostin lah itu di TikTok, di mana-mana. Terus akhirnya nyampe juga ke streamer-streamer buat di pop upin. Nah, terakhir-terakhir yang rada gelo ya, jadi dimasukin ke jokes-jokes tepi jurang gitu loh. Jadi yang berbau politik-politik. Jadi diganti itu mukanya itu bayi pakai AI. Ya sama Pak P lah, Pak G, ada Pak B juga. Ya kalau ditanya itu siapa, lu udah ngerti lah kalau jokes-jokes politik itu siapa-siapa aja yang dipakai. Cuman di mana dong cerita gelapnya? Jadi cerita gelapnya tuh di si Siu Chai yang dipakein buat foto model si bayi ini buat gerak-gerak. Jadi si Siu Chai ini tuh di Cina itu pernah ketahuan ya nipu mama dan itu nilainya juga nggak sedikit sampai 1 M lebih. Nah itu juga ceritanya ada beberapa versi. Ada yang bilang katanya mama ini berasa ketipu jadi donasin dia suka bikin cerita sedih. Habis itu ternyata hidupnya hedon. Ada juga cerita lain tuh katanya ada anaknya nitipin duit tuh ke emaknya ya buat beli rumah. Tapi emaknya ini malah pakai buat donasi si Siucai gitu loh. Ya jadi sebenarnya banyak versi, gak ada yang ketahuan. Dan akhirnya begitu orang-orang sono pada tahu, itu tuh pada ngehujat dia. Tapi emang gue sih kadang agak habis pikir loh, mama gak di luar atau di Facebook ya, itu paling gampang aja keluarin duit kalau misalnya ada cerita-cerita apa, itu donasinya paling kencang. Habis itu gobloknya lagi, orang ya suka pakai salam interaksi itu bun, dikasih lihat penghasilannya, padahal itu duit-duit dari mama itu juga. Terus orang-orang Cina juga banyak yang nuduh ya ke dia kalau korbannya itu aslinya jauh lebih banyak dibandingin ini. Kalau gue sih memperkirakan ya jumlahnya itu tuh udah agak main-main ya si Uca ini nipu. Kenapa gue bisa bilang gitu? Karena tuh ada skandal kedua. Skandal kedua itu tuh dia ngegelapin pajak di sono juga gede dan nilainya tuh jauh lebih gede dibandingin yang dia sempat dituduhin. Nah, gue kasih nih simpel mikirnya begini aja. Misalkan ya lu dapat penghasilannya dari YouTube, dari Facebook atau dari TikTok, dari penghasilannya dari iklan, tuh lu nggak bisa kabur kemana-mana karena lu mesti ngasih nomor tuh ID pajak lu atau kalau di sini tuh NPWP. Jadi lu udah nggak bisa gibul-gibul di sini. Terus kalau orang pada bilang gimana kalau perusahaan sponsor, apalagi anjing perusahaan sponsor udah nggak mungkin. Kalau perusahaan gitu itu tuh buat motong pajaknya ya, dia kan mesti ada PPN kan, misalnya make lu buat apa, ya itu udah pasti mesti masuk NPWP lagi. Jadi dua ini udah nggak mungkin. Gimana caranya dia bisa ngegelapin dan itu ketahuan? Ya pastilah dari donasi-donasi ini. Dan lu bayangin aja, misalnya dia ngegelapin pajak ya, itu tuh udah jauh lebih gede dibandingin yang dia ketahuan. Apalagi yang aslinya anjing yang dia gelapin, ya pasti itu udah jumlahnya kagak main-main. Dan endingnya akhirnya netizen-netizen Cina tuh pada nge-cancel dia. Ya udah agak lama tuh 2023 tuh dia di ban.
Makanya nih ada beberapa ya orang yang suka ngebikinin meme yang asalnya dari Cina itu ada bikin teori-teori konspirasi gitu loh. Jangan-jangan nih dia mau comeback lewat meme. Ya kayak kasusnya si Mestroy kan gara-gara meme akhirnya dia comeback tuh. Dia datang lagi nongol lagi. Terus kalau yang PM ada nanya konteksnya apa? Ya konteksnya mah kagak ada. Ini cuma video lucu-lucuan aja dikasih lagu-lagu kayak biasa. Cuma kalau buat gue sih biasa aja ya menurut gue meme-nya. Ya maksudnya lucu oke gitu. Cuma ya kalau meme-meme aib gimana ya kalau gue bilang. Ya nggak pernah kalau buat gue tuh ada lucu-lucu banget gitu loh. Ya mungkin selera sih kalau gue bilang ya. Oke, sekian gitu aja bahasan dari gue. Thanks for watching. Jangan lupa like, subscribe. Thank you.